Kamu tidak punya kuncinya. Pintunya tidak mau terbuka. Dokter Su. Berapa banyak anggur ini? Dokter Su. Dokter Su bangun. Di mana kunci rumahmu? Kuncimu. Buka pintunya. Ayo masuk ke dalam rumah, jangan duduk di tanah. Berdiri. Berdiri. Cepat. Aku tidak mau pindah. Minum terlalu banyak. Aku tidak mau pindah. Pusat transplantasi adalah impianku. Jangan paksa aku. Ibu berhenti memaksa aku. Aku tidak mau pergi kemana-mana. Tidak mau pergi kemana-mana. Tidak mau pergi. Tidak pergi kemana-mana. Aku akan membersihkan wajahmu. Ayo. Ayo. Aku akan membersihkannya untukmu. Di mana kamar mandi? Kamar mandi. Aku mau ke kamar mandi. Kamu mau kemana? Kamar mandi. Kemari biar aku bantu kamu. Kamu mau muntah? Kamu kenapa mau pergi? Tidak, kamu akan kedinginan seperti ini. Jangan bercanda. Jangan pedulikan aku. Ini akan membuatmu kedinginan. Kita tidur dan berbaring, bagus atau tidak? Biarkan aku sendiri, biarkan aku sendiri. Dokter Su ada operasi. Pergi ke ruang operasi. Apa itu ruang operasi? Sampai, hampir sampai. Siapkan dulu untuk operasi. Bukan. Bajumu basah. Ini bisa bikin masuk angin. Dokter Su itu. Biar aku lepas bajumu. Ganti baju operasi. Tolong aku. Baik-baik. Orang yang terlalu dedikasi harus kuakui yang itu. Aku akan lepaskan untukmu. Ada apa kunciku? Nak, kamu cari pelan-pelan. Nak, apa yang terjadi? Nak. Aduh. Apakah angin ini akan meleset? Apa yang konyol? Tidak, Tante. Tante jangan terlalu banyak pikiran. Dia tidak selemah itu. Bukan begitu. Kami ada monitoring di sini. Aku akan hubungi ruang keamanan. Tante jangan khawatir. Baik-baik. Hubungi. Cepat, lihat mereka. Halo ruang keamanan. Halo, saya Linjie dari bedah jantung. Saya di gedung apartemen kedua, pintu 702. Tolong periksa. Su Qingfeng, apakah dia sudah kembali ke apartemen hari ini? Oke, tunggu sebentar. Ini Tante. Halo, saya Linjie. Monitoring sudah ditemukan. Saya sudah tahu di mana dia. Dia ada di 701. 701. Benar.
Oke, terima kasih. Datang, Guan Yuking. datang. Guan Yuking. Guan Yuking, Tante. Apa anak saya ada di rumahmu? Di dalam kamar. Ada apa? Lin Jie, jangan mendekat. Memalukan sekali dilihat. Memalukan. Guan Yuking. Bagaimana bisa anak saya tidur di ranjangmu di malam hari? Dia terlalu banyak minum. Jangan banyak bicara. Ayo kita ke unitmu sekarang. Cari pimpinanmu. Biarkan pimpinanmu berkomentar. Ayo, ayo. Tante, kamu sedang membuat masalah. Ada apa, Tante? Ada apa? Jangan bergerak. Pinggang. Ayo, pinggang-pinggang. Tante, kalau tidak saya akan telepon 120. Ayo kita ke rumah sakit. Tidak, 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 tidak. Kita tinggal. Kamu dan anak saya tidak bisa. Tidak, Tante. Bertengkar adalah bertengkar. Terpelintir pinggang bisa besar atau kecil. Saya akan pergi bersamamu seperti ini. Kamu selalu tenang. Maka saya tinggal bersama King Fan. Kita semua pergi. Kamu sendirian di rumah Tidak saya. Pantas. Apa yang kamu inginkan? Kita bertiga pergi bersama. Apa ini boleh, Tante? Boleh. Boleh. Dokter Lin, bisa pergi ambil obat. Bagus. Tante, saya akan ambil obat. Saya akan segera kembali. Kamu pergi. Bagus sekali. Minum air? Aku tuangkan untukmu. Jangan minum atau minum. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Punggungmu sakit, tidak nyaman ya? Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, lumayan baik. Mau ke toilet? Ya, ya, ya. Mau ke toilet. Tidak, tidak, tidak. Ayo, Tante. Ayo, jangan sungkan sama aku. Pegang tas aku. Sudah, naik. Hati-hati, pelan-pelan. Kenakan sepatu aku. Tahu-tahu. Kamu baik-baik saja? Aku tanya kamu. APA yang kamu katakan padaku Semua hari ini. benar. Bicara banyak hari ini. Kalimat mana yang kamu ucapkan? Kamu tidak menghina anakku. Kenapa kamu tidak bertanya? Apakah anakmu menyerangku? Sekarang anak laki-laki keluar. Tidak aman. Aku bersumpah, tidak. Untuk membuktikan bahwa kamu memperlakukan anakku. Tidak frustrasi. Mari buat 3 pasal. Jika kamu lakukan. Aku percaya kamu. 3 pasal mana? Yang pertama, aktif pindah dari gedung ahli untuk menunjukkan ketulusanmu. Kedua, jangan bicara dengan anakku. Jangan berhubungan lagi. Ketiga, bicara jelas di depan Su King Fan. Gao Jianling sengaja. Konspirasi, baru saja memperkenalkan kamu padanya. Pertama, aku tinggal di apartemen ahli. Kecuali sahabatku, tidak ada yang berhak ikut campur. Kedua, aku tidak punya kewajiban melapor ke siapapun. Siapa yang harus aku hubungi? Ketiga, aku tidak harus mengikuti imajinasi subjektifmu. Menjebak dekan Gao. Menjebak dekan Gao. Pergi. Aku tidak membutuhkanmu. Tahan. Kamu kembalikan padaku. Kembali. Kembali. Fasih. Gadis, untuk kamu membantuku. Aku dengan ramah mengingatkanmu. Jangan buang waktu pada anakku selama aku ada. Istirahatlah, Tante. Pergi.
Bagaimana ini mengetuk? Ini. Tanya saja. Apa yang terjadi? Apakah kamu punya pengering rambut? Pinjamkan padaku. Tunggu. Berikan. Terima kasih. Yang itu. Ada yang lain. Aku baru saja bertanya. Karena ini dipercayakan oleh orang lain. Pasti ada jawabannya. Aku tidak akan pergi untuk saat ini. Rumah sakit Yanxi. Itu berarti kamu berdamai. Tapi aku dan dekan Gao. Hanya dokter dan dekan. Hubungan antara. Tapi bagaimanapun, terima kasih untuk ini. Aku senang kamu bisa tinggal. Terima kasih. Terima kasih juga. Matikan lama. Kamu juga di sini. Ya, aku pinjam pengering rambut. Aku beli ikan. Ikan kukus untukmu malam ini. Matikan lama. Ketika aku pergi, terima kasih sudah menjaga pacarku. Pacar. Benar, kita berdua sekarang resmi jatuh cinta. Jadi lain kali, kalau dia minum terlalu banyak, kamu hubungi aku saja. Selamat. Terima kasih. Tapi seharusnya tidak. Mabuk lagi, aku akan mengawasinya dengan ketat. Melarangnya minum lagi. Benar-benar tidak bisa minum sebanyak itu. Aku masuk dulu. Ayo. Bagaimana? Tidak hanya baik-baik saja, tapi juga cukup bagus. Kasih, aku hanya khawatir. Aku mau tidur. Bajumu. Kamu bantu aku keringkan.
Master, tunggu aku. Master, baru saja melihatmu di terminal mall. Belum sempat beli. Dipanggil pergi. Ini setiap kali kamu kasih ke orang tua. Sarang burung yang aku belikan. Terima kasih. Aku transfer uangnya ke kamu. Tidak perlu. Ini aku. Hormati orang tua kita. Aku tidak bisa mengambil barangmu tanpa bayar. Kamu adalah masterku. Kita harus menghormati orang tua. Orang tuamu adalah orang tuaku. Cepat. Ini perintah. Kamu bisa menagihku. Tapi aku harus membawamu pulang. Tidak apa-apa. Aku naik mobil komuter sangat nyaman. Biarkan aku mengantarmu. Kalian semua lebih dari 10 jam di pesawat. Mobil ini lebih nyaman. Tidak apa-apa. Sopir San sangat manis. Ho si Kayla, kak perempuan sakit kaki. Aku akan duduk. Kamu pergi. Tempat ini. Atau pemimpin yang duduk. Entah masa depanku. Pacar yang duduk. Kamu bukan saipa-saipa. Cepat pergi. Apa yang hebat? Tuan kedua, ayo naik bus. Aku tidak duduk lagi. Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja. Coba lihat apakah ada tulang yang sakit. Kamu baik-baik saja. Ayo ke rumah sakit. Maaf, aku tidak sengaja. Cepat pergi. Maaf Xiao Bai. Tidak serius. Luka kulit. Ambil obat dan pulang istirahat beberapa hari. Jika sakitnya terus, datang lagi ke rumah sakit. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Kamu dengar itu tidak apa-apa. Tapi aku harus minum obat dan pulang istirahat. Jadi ambil cuti 2 hari ini. Jangan naik pesawat. Bagus kalau dijepit seperti ini. Mendapat perhatian master. Ya pegang di tanganmu. Bibir kamu juga rapi. Aku ingin kamu. Aku akan ambil kalian berdua duduk sebentar. Kamu temani dia. Aku tidak ingin dia menemani. Dah. Obat ini bisa dihentikan. Kurangi obat ini 5 ml. Tutup lama. Kebetulan. Dokter Su, aku akan naik dulu. Bagaimana kamu datang? Apa yang tidak nyaman? Rekan kerja saya terluka tangannya. Jadi lihat saja. Master. Guan Yuking. Di mana obatnya? Bukankah kamu suruh tunggu saya? Sudah semua dibungkus di sini. Tidak sakit lagi. Kepala tutup kamu juga di sini. Ini pacar kamu. Kamu pikir cocok juga? Cocok. King Feng, tante saya baru saja menelepon. Ayo pulang makan malam ini. Aku akan pergi sekarang. Dah. Ganti baju. Pergi. Toto. Dadah. Selamat tinggal. Master. Kamu sedang apa? Sudah cukup. Master. Aku tidak bisa membantu kejar dokter pria itu kembali. Kamu harus dapatkan kembali muka. Jangan bilang tidak berguna. Yuking. Dokter Su pakai jas putih. Masih tampan. Apa aku tampan? Mau jadi begitu banyak gosip. Ayo biar aku potong untuk kamu. Guru hebat. Kalau bukan karena Anda, saya akan medical parent. Mengapa Anda membuat diri Anda seperti ini? Ibu saya ingin memperkenalkan saya. Kencan buta. Saya menolak. Kemudian dia mengambil kartu kredit saya. Saya juga mengambil kartu ban. Sekarang saya kecuali memiliki rumah besar. Tidak ada sama sekali. Bukankah Anda masih memiliki kartu gaji? Rumah besar saya. Setelah membayar biaya utilitas. Tidak ada yang tersisa. Kecuali sepasang tangan yang terluka. Dan saya tidak bisa terbang sekarang. Tidak bisa memenuhi kebutuhan guru. Anda akan menggandeng saya makin malam. Bertengkar. Bagaimana dengan ini? Saya akan merawat Anda selama setengah bulan. Cukup. Hebat. Berikan. Terima kasih guru. Itu bagus. Angin sejuk. Ayo makanlah beberapa steak. Terima kasih. Saya belum menggunakan garpu ini. Anda juga makan sepotong. Terima kasih. Jenis daging sapi apa ini? Steak apa ini? Terlalu amis. Bau itu tidak enak. Saya baik-baik saja. Tidak berpikir begitu. Saya mencoba. Bibi, apakah Anda suka spaghetti seafood? Ganti satu untuk Anda. Tidak harga lain. Apakah Anda sudah makan seafood itu? Usia saya sulit dicerna.
Oke, saya tidak makan. Aku melihatmu makan. Kamu makan jangan-jangan. Atau lihat menunya. Layan, tidak perlu. Apa namanya? Jangan lihat. Apa itu? Angin sepesep. Di mana kunci rumah berikan padaku? Tidak ada kunci. Aku kembali. Lalu perhatikan keselamatan di jalan. Yang itu? Di mana remote control di rumah? Aku akan nonton TV dan menunggumu. Tepat di atas lemari TV. Itu tidak benar. Aku akan berkeliling. Tidak membalik hari ini. Aku melihatnya sebelum pergi. Lupakan saja. Ayo bungkus hidangannya. Pulang dengan tante. Apa yang layak diperjuangkan? Bagaimana rasa daging ini? Tidak layak menghabiskan banyak uang. Apa itu? Aku akan jadi ibu di dapur saat pulang. Aku lakukan. Biarkan aku membayar. Hello, Tuan Nori Castle. Terima kasih. Selamat datang lain kali. Hello, Bayar tagihan. bisakah Anda memberikan ini padaku? Tentu, Mengapa kamu menginginkannya? Bayi bermain. kamu tidak tahu. Di setiap pikiran wanita, apakah ada bayi? Ayo. Halo Tante. Lama tidak berjumpa, kebetulan sekali. Ini pacar kecil. Bagus. Ini untuk wanita muda yang lebih tua. Pilihan baru. Bagus. Seseorang mengejar. Ayahmu bisa tenang. Bibi, kamu sibuk mengurus urusan rumah, tapi juga harus mengurus urusan tetangga. Kamu juga sangat susah. Balonmu sangat lucu. Apakah kamu pacaran? Aku bilang aku bukan pacar sebelumnya. Untuk doa terbaikmu dalam pengejaran. Bukan kencan kali ini. Tidak harus lain kali. Itu bagus. Seperti lantai 7 kami. Semoga beruntung. Teman ke teman. Ini pilihan terbaik. Orang luar, bagaimana kamu berjuang untuk menyatu? Dia tidak bisa menyatu. Bibi, kamu benar. Sangat sulit. Ayo angin sepoi. Terima kasih. Bibi minum air. Oke, mari taruh di sana. Jujur saja, pulanglah. Aku baru merasa lebih baik. Apa nama restoranmu? Restoran itu. Ventilasinya tidak bagus sama sekali. Membuatku sesak napas. Sungguh. Linjie, lain kali kamu memesan restoran. Kamu tidak bisa memesan online. Kamu tidak bisa percaya mereka. Ingat Bibi, aku tidak akan melakukannya lagi. Nilai online ini cukup tinggi. Aku akan memasak semangkuk mie untukmu. Tidak. Panci dan wajah di sini. Kamu tidak bisa mengerti ya. Jika aku ingin makan, aku masak sendiri. Mama sudah larut. Jika kamu tidak makan, cepatlah istirahat. Aku dan Linjie ingin ngobrol sebentar. Sudah larut. Kalian tahu kan sudah larut. Apa yang tidak bisa dibicarakan besok? Bukan begitu. Linjie, kamu pulang terlambat. Tidak peduli sama orang tua. Tidak apa-apa, ayah dan ibuku lebih terbuka. Tidak peduli seberapa banyak. Aku tidak punya orang tua sepertimu, yang menginginkan banyak. Sejujurnya anakku, ada masalah besar. Aku sangat khawatir. Benar-benar. Aduh, kalian ngobrolkan. Apapun milikku, rapikan rumah. Baju yang kubeli hari ini, kaos kaki atau apapun, sudah kucuci. Oke, ngobrol saja. Aku tidak akan mengganggu. Ibu tidak mau minum. Ya benar. Ya, aku sudah minum.
Apa yang ingin kamu katakan padaku? Terima kasih hari ini, menemani ibuku sepanjang sore. Benar, aku sudah transfer uangnya ke kamu. Mau apa? Aku belikan kamu hadiah. Bisa aku terima uangnya? Jika kamu sedih, beri saja aku hadiah, oke? Baguslah. Tante? Bagaimana dengan aku? Aku ambil barang. Apa yang kamu ambil? Yang satu ini. Aku harus makan setiap hari. Benar? Apa itu? Apakah kamu makan apel? Sayurnya terlalu berminyak hari ini. Aku akan ambilkan apel untukmu. Aku akan menggantikanmu. MA kita hanya minum air. Ngomong-ngomong Lin Jie, aku tunjukkan sesuatu. Kemarilah. Apa yang kamu lihat? Berikan. Kamu biarkan aku masuk. Hanya membaca. Kamu akan tahu sebentar lagi. Hanya meminta kamu masuk. Gadis yang begitu besar, tidak malu sama sekali. Ibunya masih di luar. Sebenarnya menutup pintu. Apa namanya? Lin Jie. Lin Jie. Bibi, penjual kain Bacchus. Dia menolak menjembalakan barangku. Kamu bilang seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Kurasa sudah larut malam. Penjualnya harus istirahat. Begitu, Bibi, kirimkan aku tautan ini. Aku akan urus besok pagi. Sudah larut. Bibi harus aman untukmu. Bertanggung jawab. Kamu lihat. Angin ini terlalu lelah hari terakhir kerja. Dia tidak bisa mengantarmu. Ini, aku akan panggilkan mobil untukmu. Tidak perlu. Tidak. Namaku Bibi. Tidak masalah. Tante, nama saya. Saya akan pulang dulu. Tante? Tidak begitu. Tidak, saya akan memanggilkan mobil untuk. Mobilnya belum datang, tunggu sebentar. Tidak perlu, Tante. Saya akan memanggilnya sendiri. Tidak. Saya harus memanggilkan mobil. Lihatlah. Saya akan memanggilkan mobil untukmu. Jangan khawatir. Tante, saya pergi. Baiklah, Lin Jie. Itu kamu. Tidak perlu mengantar. Saya tidak akan mengantar. Hati-hati di jalan. Saya akan mengantarmu sampai sini. Dah. Saya pikir Lin Jie cukup baik. Hubang isi kereng. Saya merasa tidak enak sama sekali. Mahal. Dan kamu hanya membeli barang-barang. Tidak ada selera. Kuncinya adalah kamu. Tentang hubungan antara pria dan wanita. Terlalu proaktif. Kamu bilang dia tidak akan pulang terlambat. Apa yang dia lakukan dia pikir? Apakah terlalu santai? Ibu, saya pikir melalui kontak, Lin Jie cukup baik. Proaktif terhadap saya, dan kita memiliki bahasa yang sama. Saya membuat keputusan untuk menikahinya. Lanjutkan hubungan. Apa, nak? Apa yang kamu? Saya memberitahumu ini. Pernikahan ini tidak bisa menjadi permainan anak-anak. Kamu tidak bisa melakukan itu. Lin Jie tidak bisa. Kamu harus menyelidikinya. Bukan kamu sebelumnya. Apa kamu sangat merekomendasikannya? Bukankah kamu bilang kamu menyukainya? Ya. Tapi ibuku. Itu sudah sangat malam. Pakaian yang sudah terkena air. Setelah selesai, kamu pulang cepat untuk istirahat. Aku masih harus membaca informasinya. Bukan. Nak, dengarkan aku. Berapa hari kontak? Hanya untuk pernikahan. Sungguh. Lin Jie. Aku pikir itu tidak cocok sama sekali untukmu. Tidak cocok untuk keluarga kita. Kamu adalah gelas ketiga. Kamu tidak panik. Goro, aku makan terlalu banyak steak hari ini. Sulit dicerna. Minum saja. Gelas terakhir. Kamu tadi di sini omong kosong. Aku belum mengajarimu. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Tidak ada guru. Keluarga itu bergantung padamu. Aku tidak tahan lagi. Aku membantumu memasak mie.
Ini apa yang bisa kamu berikan padaku? Tidak perlu. Tapi, terima kasih tadi. Minumlah. Cepat setelah minum. Jam berapa sekarang? Minum lagi. Guru, mau nonton film? Nonton film. Bukankah ada TV? Jam berapa kamu tidak melihat? Nonton saja satu. Berhenti membuat masalah, nonton saja satu, tunjukkan padaku. Apa aku menyakitimu? Baiklah. Cedera kamu tidak serius. Apa yang terjadi? Tidak ada. Tidak apa-apa. Guru, sebenarnya aku pikir Mau tinggalkan? kamu setuju. Berbaris. Tolong jangan. Apa yang tidak? Kamu tinggal. Tidak hanya untuk ini? Guru, aku sudah lelah sepanjang hari. Bisakah kamu membuatku rileks? Tentu saja tidak. Karena kamu ingin menjadi kapten. Kamu harus menjadi kapten. Merencanakan sendiri. Aku punya rencana. Rencanaku adalah menjadi satu-satunya kopilot ratumu. Satu-satunya. Kamu tidak tahu aturan penerbangan sipil. Ayo. Lihat di sini. Ini adalah model baru Y-12E. Sebuah kursus. Kamu harus menguasai teori dengan baik terlebih dahulu. Aku akan mengatur kamu nanti. Melakukan pelatihan simulator. Dan pelatihan ini. Lihat ini baru saja diambil. Duduk. Ayah. Pasien Kiao Yuanyuan baru 10 bulan. Dia menderita cacat bantal endokard lengkap, banyak dan serius lesi. Dan telah muncul efusi perikardial. Jika tidak bisa melakukan operasi tepat waktu, dapat dengan mudah menyebabkan gagal jantung. Operasi saat ini dijadwalkan untuk Rabu ini. Aku yang bertanggung jawab. Dr. Yang Ming dan Dr. Lin Jie bekerja sama dengan saya. Oke. Bagus sekali. Hai Dekan Gao. Yuking. Kali ini, angin sepau-sepau di Yanxi cukup stabil. Saya sangat ingin. Terima kasih banyak. Kamu tidak perlu berterima kasih. Kamu sudah banyak berterima kasih. Bukankah saya sudah bilang Dr. Su tinggal di rumah sakit? Semua karena kamu. Singkatnya, saya berhutang padamu. Saya akan mengingatnya. Ngomong-ngomong Yuking, hubunganmu dengan King Feng belakangan ini, bagaimana kabarnya? Ya begitu saja. Kami hanya kenal sekilas. Tapi saya masih merasa kalian berdua sangat cocok. Mau coba lagi? Dekan Gao. Dr. Su dan saya hanya berdua. Hidup saja. Tetangga apartemen ahli. Apa bedanya? Tidak ada. Saya mengerti. Tapi saya masih harus mengungkapkan terima kasih saya padamu. Jika kamu punya sesuatu, butuh bantuan saya, silakan bicara. Sebenarnya di pihak saya benar-benar ada sesuatu. Ingin bertanya padamu, apakah jantung ayah saya? Saya bilang sebelumnya tidak nyaman. Bisakah kamu meluangkan waktu untuk melihatnya? Tentu saja bisa. Saya dengan senang hati. Itu akan sangat membantu. Terima kasih. Siapa? Saya datang. Ibu. Yuking ada di sini. Lihat kamu. Kamu bilang waktu lalu, jelas-jelas pulang. Kenapa kamu tidak? Lihat orang tuamu. Kamu baik-baik saja. Baik. Ini aku panggil dia untukmu. Lao Guan. Lao Guan, Yuking ada di sini. Cepat keluar. Lao Guan. Ayah.
Aku tidak ingin berkunjung 2 hari lalu. Bagaimana kamu menunjukkan wajahmu hari ini? Tidak bisa bicara dengan baik. Benar, Din Gao dari rumah sakit Yanxi janji padaku akhir pekan ini datang untuk melihat ayah. Kamu harus tepat waktu. Deans rumah sakit. Tolong datang untuk melihat ayahmu di rumah. Berapa biayanya? Bukan uang. Hanya beberapa waktu lalu aku bantu dia. Apakah itu bantuan? Lao Guan, lihat anakmu. Kamu lebih khawatir tentang penyakitmu. Kepala rumah sakit, tolong datang untuk melihatmu di rumah. Jangan terus marah pada anakmu. Aku sehat. Jangan lihat. Lihat kamu. Siapa? Ngobrol sepanjang malam. Aku bilang hatiku sakit dan napasku tidak nyaman. Mulut keras sekarang. Jangan lihat itu. Guan Zhenlei akan menikah. Tunggu sampai waktunya. Punya cucu. Aku tidak tahu siapa yang akan menunjukkannya. Baik. Lagi pula aku tidak ada acara di akhir pekan. Menolak orang dengan sembarangan. Dekan tidak punya muka ya. Ayo. Bertengkar. Mama itu saja. Bagus-bagus. Ayah tidak bisa berubah. Angin sepo-sepo. Maaf mengganggu. Mengambil waktu berharga Anda. Di mana waktu istirahat? Dekan Gao Anda terlalu sopan. Tidak menyangka. Bisakah Anda menyetujui permintaan pribadi saya? Menurut saya, memeriksa pasien tidak ada istirahat atau jam kerja. Jangan melibatkan perasaan pribadi. Bagus sekali. Untuk mengobati penyakit tanpa membedakan publik dan pribadi. Dekan Gao. Yuking. Dekan Gao, ini dia. Halo. Jakin Gao. Masuk cepat. Bagus. Maju. Silahkan. Biar saya perkenalkan. Ini rumah sakit Yanxi kami. Dr. Su Qingfeng dari bedah jantung. Pengalaman klinis Dr. Su. Sangat kaya. Saat ini bedah jantung kami. Wakil kepala dokter terbaik. Mudah sekali, sangat menjanjikan. Saya akan membuatkan teh. Terima kasih Tante, terima kasih. Dekan Gao. Dr. Su. Terima kasih khusus kepada kalian bahkan datang sendiri. Permisi, siapa yang tidak enak badan? Ayah saya. Ayah, koran apa yang kamu baca di sini? Ayo. Aku tidak membiarkan dia melihat. Ada apa dengan bukan begitu? Aku sudah bilang ini untuk dekan tua yang menonton. Bukan dia. Itu sulit bagi seorang dokter untuk datang ke sini. Bukan. Su Zile and Membuel came on mana. Apa yang dia katakan tentang anaknya? Pisau bedah. Dan biarkan anaknya menunjukkannya padaku. Tidak kamu membernya muka. Aku tidak ingin dia menonton. Ayah, kamu lucu sekali ya. Kamu lihat dokternya. Siapa sih itu? Muka lebih baik daripada nasib. Oke, ayo. Dokter Su itu sangat bagus. Penyakit Nazio dia sembuh dengan operasi dan mereka di Union Medical Kali. Tapi seorang mahasiswa PhD lulusan. Aku menulis lebih dari 30 makalah. 11 artikel itu diterbitkan di 4 jurnal medis terkemuka. Dan di bidang kardiovaskular telah membuat kontribusi signifikan. Apa hubunganmu dengannya? Aku juga membawa resume di punggungku. Sungguh cepat. Minum teh, minum teh. Sepanjang jalan. Karena direkomendasikan oleh dekan Gao. Benar. Mungkin Dokter Su juga mampu. Maka kamu akan menderita hari ini. Tapi masalah hari ini. Jangan bilang ibumu ketika kamu pulang. Aku adalah hubungan dokter pasien denganmu. Tidak ada hubungannya dengan ibuku. Ayo. Ini rekam medis dan filmmu. Benar. Ayo lengan. Paris, ini bagus. Sayang. Pengukuran dimulai. Jangan bergerak atau berbicara. Ini yang terakhir kali. Diagnosis dokter. Ini USG. Ini dan ini. Pengukuran selesai. Tekanan tinggi 141. Apakah kamu baru-baru ini merasa sesak dan nyeri dada? Merasa sesak napas? Apakah kamu punya? Saya menemui dokter untukmu. Kamu bicara sedikit. Saat kamu tidur di malam hari. Apakah merasa seperti ingin bangun? Tidak ada juga. Apa yang terjadi denganmu?
Saya tidak tahu apa yang mereka katakan. Sangat serius. Kamu biarkan dokter yang bicara. Kamu bicara beberapa kata. Biarkan saya mendengarkan jantung. Detak jantung dan tekanan darah normal. Jangan terlalu khawatir. Kamu lihat. Apa yang saya bicarakan. Kamu selalu membawa saya. Sakit. Tapi tekanan darah tinggi penyakit jantung koroner. Minum obat tepat waktu. Hindari makanan berlemak. Berhenti merokok dan minum alkohol. Jangan menahan ketidaknyamanan. Pergi ke rumah sakit untuk perawatan tepat waktu. Dan yang paling penting, mengontrol emosi. Menjaga suasana hati yang baik. Apakah kamu dengar? Jangan membuat saya marah. Saya dengar. Kontrol emosi sendiri. Atur mentalitas sendiri. Dalam banyak situasi, adalah mencari masalah sendiri. Dokter Su, kamu bilang dia baik-baik saja. Maka kami bisa tenang. Minum teh. Din Gao. Kamu dan Dr. Su. Siapa yang kenal dengan kebidanan dan kandungan? Saya. Bagus-bagus. Kamu dan anak kecil itu, perkembangannya cepat sekali. Anak kecil apa? Anak kecil apa? Di mana anak kecil itu? Ayah, jangan tanya yang tidak-tidak. Kenapa kamu tanya saya? Saya akan tanya untuk menantu saya. Anak saya akan menikah. Ayah, kamu lucu sekali. Saya masih memikirkan anakmu. Boa akan punya bayi cepat atau lambat. Saya harus siapkan dari awal, atur dari awal. Dinggau Dokter Su. Hari ini kamu istirahat. Dan biarkan kamu pulang ke rumah. Sekarang waktunya pesan. Makan bersama di rumah. Tidak perlu repot-repot. Kami akan segera pergi. Benar-benar tidak repot. Makanan ringan. Ayo duduk. Bagus-bagus. Yu King, tolong bantu ibu. Tidak, ibu duduk saja. Saya yang akan ambil. Ibu Guan, duduk dan istirahat. Tidak bisa selalu. Orang tua yang mengurus anak-anak. Beberapa pekerjaan rumah. Kamu bisa biarkan anak muda yang melakukannya. Ya. Ancient, kamu bantu Yu King. Kalau begitu tidak perlu. Duduk. Duduk. Saya bisa sendiri, tidak apa-apa. Bibi di mana kamar mandi? Saya akan antar kamu ke sini. Di dalam. Kamu minum teh. Bagus. Kenapa kamu di sini? Dekan kami meminta saya untuk membantu. Jari dari emas bedah sangat mahal. Kamu seharusnya pergi dan tinggal di luar. Tangan kapten juga sangat berharga. Ada ikan. Aku akan memasak ikan. Maukah kamu melakukannya? Apakah kamu punya tepung? Ibu, di mana minyak? Di kap mesin. Di lemari di pojok kiri atas. Sendok. Terima kasih. Barusan kamu bilang, butuh dokter kandungan. Apakah tanggalnya sudah ditetapkan? Cadak. Kamu bicara dulu. Aku akan membantu anak-anak. Oke, tidak perlu. Duduk. Hal-hal ini.
Biarkan anak muda yang melakukannya. Biarkan mereka berinteraksi. Ini. Ya. Apakah tanggalnya sudah ditetapkan? Tidak. Ini agak terlalu awal. Tapi kami adalah orang tua. Saling memahamikan. Kamu punya hari seperti ini. Ketika anak sudah lebih besar. Menikah. Kita tidak boleh menyerah lebih dulu. Benar. Biar aku bicara tentang penyakitmu dulu. Belum terlihat. Oke. Aku selalu berpikir ibumu merawatmu dengan baik. Kamu tidak bisa memasak. Aku bisa memasak, hanya saja ketika ibuku di rumah. Aku tidak punya kesempatan untuk berlatih. Ayo cicipi. Tunggu. Angin sepesep. Bibi, kamu datang. Di mana anginnya? Dia belum kembali. Dia sedang berkunjung. Itu, bagaimana kamu masuk? Dia memberiku kunci. Dia memberimu kunci. Anak ini kamu. Bukan kamu juga. Dia memberimu kunci. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Ini dekat denganku. Tiba-tiba membuatku takut. Aku pikir ada orang jahat yang masuk. Tidak bisa. Linjie, apakah kamu tidak perlu bekerja hari ini? Aku istirahat hari ini, jadi berpikir, membantu dia merapikan kamar, mengambilkan dia sesuatu untuk dimakan. Kamu merapikan kamar untuknya. Ini yang kamu siapkan untuknya. Roti yang dibeli untuknya. Untuk sarapannya. Dan pangsit. Dia bisa makan sebagai makan malam. Dan ham. Dan daging kalengan. Linjie, makan ini terlalu lama. Tidak baik untuk kesehatan. Kamu seorang dokter. Apakah kamu tidak mengerti hal ini? Aku pikir dia. Tidak masalah. Barang-barang ini untuk sementara. Ambil kembali dan makan sendiri. Karena angin kita. Jangan makan ini. Aku biasanya memberikannya. Telur segar, susu segar, buah segar, sayuran. Aku makan dan belly sekarang. Tidak apa-apa. Kamu ambil nanti. Di mana kamu bersih-bersih? Rumahnya. Ya kamarnya. Aku lihat dulu. Rapikan lemari pakaiannya. Kamu gantung bajunya. Bajunya gantungnya tidak benar. Harus dari yang terang ke gelap. Dari yang tipis ke tebal, dari kiri ke kanan. Jas ke meja. Celana dalam. Kamu punya posisi sendiri. Urutanmu berantakan. King Feng tidak bisa ditemukan. Aku gantung lagi. Jangan-jangan. Kamu tidak mau. Biarkan aku yang melakukannya. Di mana kamu packing? Toilet biar aku lihat. Sudah bersih semua. Linjie, kamu sudah pakai toiletnya. Toilet aku. Setelah kamu pakai, harus angkat dudukan toiletnya. Kamu dokter, kamu tahu. Banyak bakteri di situ. Aku tidak pernah biarkan kita dingin. Pindahkan dudukan toilet ini. Aku akan cari tahu nanti. Apa ini? Yang ini? Pasta gigi ini. Merek Jerman. Bisa melindungi gusi. Rekan-rekan kita. Aku suka ini. Ini bagus sekali. Oke kalau begitu. Kalau seperti yang kamu bilang, aku tidak akan membuangnya. Ambil dan pakai sendiri. Karena angin kita, tidak ada masalah dengan gusi. Dan dia bersikeras pakai. Merek lokal. Di mana kamu masih packing? Tante? Apakah kamu masih mendukung aku dan King Feng? Mau aku mendukungmu? Bagaimana denganmu? Aku ingin menendang diriku sendiri. Jusir, bibi kamu salah paham. Aku mengikuti instruksimu. Hanya ingin merawatnya dengan lebih baik. Sesuai perintahku. Hebat. Alasan yang bagus. Linjie, aku selalu optimis tentangmu. Apa yang kamu lakukan padaku? Kamu berubah wajah hanya dalam beberapa hari. Tidak ada aku di hatimu. Aku tidak punya. Jangan bicara. Hanya beberapa hari ini. Apa yang kamu katakan dan lakukan? Setiap gerakan. Aku punya pandangan yang jelas. Mengapa aku mengajarmu dengan sabar? Bagaimana kamu memperlakukan aku sebaliknya? Kebutuhan dasar. Setiap hal.
Aku ingin mengikuti ide-idemu. Kamu sama sekali tidak menghormatiku. Apakah kamu mengenalnya lebih baik dariku? Apakah kamu lebih akrab dengannya? Berapa tahun kamu mengenalnya? Berapa tahun aku mengenalnya? Bibi, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Berhenti bicara. Kamu sangat mengecewakanku. Bagaimana kalau ini? Bagaimana dengan kamu? Kamu ambil kunci ini. Letakkan kuncinya. Dan juga, apakah hubunganmu dengannya? Juga bergantung padaku. Juga tergantung pada ketidakpedulianku. Aku tidak peduli seberapa baik mengamati kamu. Bibi, kamu menyukaiku sebelumnya. Bagaimana akhir-akhir ini? King Feng lebih baik padaku. Kamu tidak bisa menerimanya. Apakah King Feng mencari pacar? Atau kamu yang mencari pacar? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Apa kamu pikir, di hati King Feng, posisimu lebih tinggi dariku? Aku iri padamu. Ini konyol. Aku yang terbaik. Bisakah kamu bandingkan denganku? Kamu lucu sekali. Bibi, kamu sakit. Siapa yang kamu maksud sakit? Tidak berpendidikan. Seorang dokter wanita. Apakah kamu sudah baca bukunya? Kenapa kamu menatapku? Apakah kamu ingin memakanku? Apakah kamu merasakan angin sepe-sepe? Seharusnya tidak ada ibuku. Apa kamu pikir kamu sekarang? Apa yang harus kulakukan? Benarkah? Kamu mengerikan. Ini mengerikan. Aku tidak menyangka kamu akan begitu baik. Kamu terbongkar sekarang. Sangat tepat waktu. Kalau tidak aku akan menyesal. Tahukah kamu? Jangan bilang apa-apa. Kunci. Letakkan di sini. Kenapa? Aku akan telepon 110 ke polisi. Biarkan polisi yang menanganinya. Bagus atau tidak? Ini mengerikan. Sederhana saja. Gadis seperti ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Terlalu menakutkan. Terima kasih hari ini. Kalian berdua, kenapa bisa kembali bersama? Din Gao dan Dr. Su. Untuk membantu ayahku berobat. Aku masuk dulu. Terima kasih. Apa yang terjadi padamu? Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Masuk dan bicara. Keluar dan bicara. Aku tidak tahu. Aku akhirnya, di mana tidak cukup baik, atau aku melakukan sesuatu yang salah. Perubahan tante padaku akan sangat cepat. Seperti musuh. Biar aku menyerahkan kunci segera. Kalau tidak panggil polisi. Lin Jie. Ini awalnya. Aku tidak setuju dengan kita berdua alasan untuk berhubungan. Apa maksudmu? Karena aku tahu, dalam beberapa hari, ibuku akan menjadi tidak suka pacar di sampingku. Anak sudah kembali. Cepat cuci tangan, ganti baju dan makan. Berkunjung hari ini. Istirahat dulu. Siapa yang sedang? Ibu. Lin Jie. Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Apa yang kamu bicarakan anak kecil? Kau memberinya kunci.
Kenapa tidak memberitahuku? Yang itu, bahwa dia tidak datang hari ini. Bersihkan rumah. Hasilnya penuh, tidak kemana-mana. Aku memberinya beberapa kata. Dia bilang aku sakit. Tentu saja aku tidak senang. Aku bilang kamu taruh kunci itu. Ternyata dia benar-benar marah. Kehilangan kunci dan pergi. Mama. Dengan kualitas psikologis Lin Jie, bukan karena kamu. Cuma kasih dia beberapa kata. Dia langsung nangis begitu. Apa sih yang terjadi sama dia? Dia nangis. Dia malah lari ke kamu buat nangis. Aku Lin Jie. Bukan. Aku nggak ngasih dia petunjuk apa-apa. Apa aku pernah mukul atau marahin dia? Bisa nggak sih? Lin Jie. Lin Jie. Dia cuma beberapa hari sama kamu. Dia bisa cerita kebenaran di belakang kamu. Nyebar fitnah. Lin Jie. Aku kasih tahu ya. Aku bisa lihat jelas. Wajah aslinya. Cewek kayak gini nggak boleh ada. Pasti nggak mau. Kamu kayak gini. Kamu pergi ngobrol sama dia. Kasih tahu dia. Kalian berdua nggak cocok, putus aja. Hancurin semua harapannya. Oke, nggak usah bahas dia lagi. Makan dulu aja. Aku udah kenyang. Aku belum makan kok, kamu udah kenyang. Itu tuh. Tunggu bentar kalau mau makan. Makan lagi aja. Sambil ngobrol sama Lin Jie. Kamu nggak mau. Jangan hubungin sama dia. Kamu karena mama. Kamu baru mulai ngobrol sama dia. Tapi sekarang mama dukung kamu. Bagi sama dia. Mama. Kamu ngapain? HP tante lain. Nggak disimpan. Foto liburan luar negeri. Karaoke macam apa sih? Tarian persegi. Dan aku? Di ponselku. Semua foto anakku disimpan. Harapan terbaikku? Butuh seumur hidup. Jaga baik-baik anakku. Aku hanya punya satu tujuan. Biar anakku bersenang-senang. Nak, aku benar-benar merasa Lin Jie bukan untukmu. Kalian bersama, tidak lama bergaul. Jadi aku pikir, kalian harus putus. Kamu tidak mau putus dengan Lin Jie. Kamu tidak mendengarkan ibu. Apa yang terjadi, Nak? Nak, ada apa denganmu? Kamu tertawa apa? Apakah kamu mendengar ibu bicara? Ibu. Aku tidak tahu. Apakah kamu tahu? Ini bukan pertama kalinya. Menyuruhku putus dengan orang lain. Bukan. Selalu seperti ini. Kamu dalam masalah. Memperkenalkan aku pada pacarku di mana-mana. Mengapa ini? Karena apakah menurutmu ini ibu yang baik? Apa yang seharusnya? Tapi setiap gadis yang bersamaku berjalan sedikit lebih dekat. Jadi sedikit saja. Kamu akan menemukan berbagai alasan melawan. Tidak peduli gadis seperti apa. Kamu selalu bisa menemukan kekurangan. Lalu enggan. Jangan ganggu dan jangan pernah menyerah. Bukan. Karena dari awal sampai akhir, kamu tidak bisa menerima punya penampilan gadis itu. Kamu hanya ingin menjauhkanku dari sisimu. Nak, kamu. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Kenapa kamu bilang begitu, Bu? Ibu benar-benar tidak berpikir begitu. Mereka benar-benar tidak cocok untukmu. Gadis-gadis ini bukan untukmu. Itu sebabnya ibu menentangnya. Ibu. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Kegagalan pernikahan seseorang untuk kehidupan seseorang. Begitu besar dampaknya. Ibu tidak ingin kamu mengikuti jalanku yang dulu, Nak. Ibu-ibu.
Aku mendengarkanmu. Aku berpisah dengan Lin Jie. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas padanya. Aku berpisah darinya. Tidak apa-apa aku. Kamu tidak. Ibu jangan khawatir. Tidak akan ada orang yang menjauhkanku darimu. Nak, Aku memikirkannya. Aku tidak bisa jatuh cinta. Aku menyerah untuk jatuh cinta. Aku akan menyerah untuk menikah. bukan itu maksudku, nak. Nak, kamu. Aku tidak seperti ini. Nak, kenapa kamu pergi? Aku pergi keluar untuk bernapas. Oke. Aku tidak berpikir begitu. Aku ingin menjadi ibu yang baik. Aku ingin menjadi ibu yang baik. Nak, Anak baru. Masih pagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Karena aku ingin makan nasi. Tentu saja dimulai dengan sarapan. Dus untukmu. Bergizi dan sehat. Kamu benar-benar diterima tentang Cheng. Ayo pergi. Dokter Su. Baru saja selesai shift malam. Tidak. Kamu tunggu. Kenapa semuanya rumput? Aku. Di sebelah sana. Berjemur di rumput. Kamu terlihat seperti ini. Seperti tidur di rumput. Apa kamu mau sarapan bersama? Tidak perlu, aku tidak lapar. Kamu pulang sekarang. Siapa yang masak untukmu? Bagaimanapun kita berdua makan. Juga makan. Ayo berkumpul. Berikan. Terima kasih. Tidak ada. Master itu. Ayo pergi. Sarapan sudah datang. Ayo makan. Tidak lagi. Apalagi yang kamu mau? Bukan. Kamu makan ini di pagi hari. Itu tidak baik. Aku makan ini setiap hari. Kamu terlalu butuh seseorang untuk merawatmu. Oke. Biarkan aku membuatkan sarapan untukmu. Aku lebih suka makan sarapan buatan rumah. Bukan. Apa yang salah denganku? Tidak, guru. Melakukan begitu banyak. Bisakah ini diselesaikan? Tapi cukup mengenyangkan. Dan masih banyak lagi. Ada satu lagi hal penting. Rendah lemak kalori. Dan penampilan yang baik. Master, cicip. Terlihat enak. Milikmu juga enak. Tapi sandwich terlalu tinggi kalori. Kopi menghambat tubuh. Penyerapan zat besi. Jadi ini tidak cocok untuk sarapan. Tapi di pagi hari, makan pancake berminyak seperti ini. Kalorimu tidak kecil kan? Bubur millet. Banyak karbohidrat. Telur. Protein berkualitas tinggi. Kue sayuran. Suplemen vitamin yang cukup. Ini adalah sarapan yang bergizi. Waktu terbatas. Kamu pantas menjadi dokter. Belajar. Tapi milikku tidak buruk. Kacang komprehensif adalah sentuhan akhir. Bergizi dan sehat. Master. Cicip. Sebenarnya aku makan roti hampir kenyang.
Dengan cara ini kamu masih sendiri, makan sendiri. Benar-benar tidak bisa. Kamu bisa mengganti makananmu. Makan cepat. Setelah makan pulang ke rumah masing-masing. Temukan ibu masing-masing. Master, kamu hanya melihatku untuk pekerjaan yang bagus seperti ini. Apakah kamu ingin menampungku untuk waktu yang lama? Setiap hari mulai sekarang membuatkanmu sarapan, teh sore, 24 jam melayanimu. Apartemen ahli memiliki peraturan, bukan suami istri. Pria dan wanita tidak bisa tinggal bersama. Kamu makan cepat. Pulang setelah makan, apakah kamu baik-baik saja? Dan kamu tidak akan berhasil. Cepatlah. Tuan, tanganku tiba-tiba sakit. Aku tidak bisa menyetir mobil, dan tidak ada uang cadangan. Tuan, antar aku ke rumah sakit. Aku bisa mengikutimu sekarang. Tidak perlu. Jangan merepotkanmu. Aku punya luka di kulit. Jadi, gaji setinggi itu, kamu tidak akan membiarkanku membantumu melihat. Sakit. Kalian berdua periksa ke dokter perlahan. Aku kenyang. Tuan. Sakit. Kenapa kamu makan sendiri? Jangan tunggu Su Qingfeng. Jangan tunggu dia, ayo makan. Jangan tunggu dia. Jangan tunggu dia. Setiap hari kalian berdua tidak bersama. Kami berdua. Itu hubungan rekan kerja biasa. Bagaimana jika cuma makan bersama? Tidak perlu khusus. Menunggu. Dalam argumen. Banyak sekali kata-kata. Tidak akan selesai begitu cepat. Bisakah kamu makan dengan baik? Hubungan rekan kerja biasa. Rekan kerja biasa punya hubungan baik. Seperti kamera Su Qingfeng. Kuah bening seperti ini. Paling cocok menjadi rekan kerja. Jangan makan terlalu banyak daging. Makan ikan ayo. Apa yang Kiao Yuan dapatkan? Defek bantalan endokardial adalah bawaan. Perkembangan jantung yang tidak normal. Secara prinsip, semakin cepat operasi dilakukan semakin baik. Kemungkinan besar harus dioperasi. Bisa sembuh total. Tapi setiap operasi pasti ada risikonya. Apalagi anak ini masih terlalu kecil. Bisa saja terjadi hal-hal tak terduga. Ini adalah formulir persetujuan tindakan operasi. Kami sedang mempersiapkan operasi 2 hari lagi. Lihat dulu. Dokter, saya tanda tangani. Asalkan bisa menyelamatkan anak ini, saya bersedia menanggung semua konsekuensinya. Hal ini memang yang terbaik. Lebih baik juga beritahu ayah si anak, agar kalian bisa punya persiapan mental. Ayahnya tidak mau diobati. Suatu hari dia pergi dan tak pernah kembali. Saya sedang menjual rumah kampung halaman untuk mengumpulkan biaya operasi. Dokter, asalkan bisa menyelamatkan anak ini, berapapun biayanya saya akan bayar. Jangan khawatir. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mengobati Yuan. Dokter, saya mohon. Hari ini undang teman-teman media. Dr. Ying, permintaan Su Qingfeng. Dia meminta pengungkapan prosedur operasi dan setelah operasi kepada teman-teman media. Publikasikan pemikiran pribadinya. Maaf, Dr. Su akan membawa kita. Kesan apa yang akan diberikan? Kita tidak tahu ini. Dia meminta setelah operasi bisa memberitahu semua orang. Penyakit jantung bawaan tetralogi of Fallot. Operasi pada anak-anak. Meskipun sangat sulit. Tapi harap tenang, kami akan berusaha sepenuhnya. Bawaan anak-anak dengan penyakit jantung. Operasi kami, bypass cardiopulmonar. Jantung dihentikan dan diblokir. Di bawah bypass cardiopulmonar, melakukan operasi jantung terbuka. Karena jantung bayi terlalu kecil, kesulitan dalam paparan bidang bedah. Selain itu jaringan miokard mereka belum sepenuhnya berkembang. Jika operasi kita terlalu banyak gerakan atau kesalahan kecil, dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan jaringan. Jadi siap dulu kita. Semua terkait dengan masa depan pasien kecil. Ayo nak. Ibu semangat untukmu. Pasti berhasil. Dekan Gao. Jika ayah kandung Yuan. Jika belum muncul, saya harap halaman dapat, dalam batas kemampuanmu, memberinya sedikit bantuan. Ibu Yuan tidak mudah. Jangan khawatir. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Anjan Sipoy. Ibu Yuan. Mengingatkanmu pada ibumu. Sungguh tidak mudah untuk ibumu.
Tidak peduli bagaimana dia membenci saya. Saya harus mengerti. Harus menanggungnya. Tidak apa-apa, biarkan saya dulu. Ibu, Nak, ibu menonton TV. Ibu sangat bangga padamu. Nak, kamu hebat. Kapan kamu pulang kerja? Apakah kamu ingin ibu datang melihatmu? tidak perlu ibu. Saya agak lelah. Saya langsung kembali ke apartemen untuk tidur. Baik. Tapi kamu ingat, harus makan dengan baik. Tidak bisa sembarangan. Dan juga, kamu harus istirahat yang cukup. Ibu tidak akan mengganggumu. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Aku tutup teleponnya. Anjan sipoi-sipoi. Salahkan aku. Jika keluarga kita adalah keluarga yang lengkap dan sempurna, maka kamu tidak akan begitu keras dan lelah. Salahkan aku. Din Gao. Hal-hal yang bulat. Aku mohon padamu. Tenang saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kamu juga pulang dan istirahat ya. Kak Yuking, Ayah dan ibu sudah keluar dari rumah. Kita ke tempatmu sekarang. sepanjang jalan. Itu, bagaimana kabar orang tua sekarang? Jangan dibahas lagi. Kamu pulang langsung saja. Kami akan segera sampai. Oke, aku akan segera sampai. Ayah turun dari mobil. Di sini. Aku yang ambil. Lao Guan, ayo ambil barangmu. Aku yang bawa ini, aku yang bawa. Ayo. Ayo. Aku bawa ini. Aku bawa ini. Lao Guan, ayah. Lao Guan, kenapa denganmu? Apa yang terjadi, ayah? Lao Guan, ayah. Lao Guan Bengkang, apa yang terjadi denganmu? Ayah, kenapa denganmu, ayah? Ayah? Lao Guan, ada apa denganmu? Apa yang terjadi, ayah? Lao Guan, jangan menakut-nakuti kami. Kakak ibu. Ayah, ada apa dengan ayah? Ayah pingsan. Lihat ayahmu. Ayah bangun. Ayah? Bagaimana? Kombat 120. Itu bagus. Lao Guan, kamu harus bertahan. Lao Guan, darling. Ada yang pingsan di sini. Oke, kalian cepat. Datang ke sini sekarang, ibu, jangan khawatir. Ayo Lao Guan, panggil dia. Panggil dia. Ayah kamu baik-baik saja. Lao Guan. Ayah, Lao Guan, ada apa? ayahku tiba-tiba pingsan. Ayahku pingsan. Dia baru saja turun dari mobil saat itu. Dia jadi di sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. 101, 102, 1003, 104, 1005, 106, 107. Dr. Su. Jantung dan pernapasan berhenti. Apakah kamu sudah menghubungi 120? Sudah. Bangun. Cepat.
Perawat, bagaimana ayahku? Para keluarga mohon bersabar. Dokter sedang melakukan penyelamatan penuh. Apakah ayahnya dalam bahaya? Belum pasti. Kalian tunggu di sini. Jangan berdiri di pintu. Mengganggu penyelamatan. Tunggu. Salahkan aku. Kalau aku terus begini, biarkan kamu tinggal. Ayah tidak akan seperti ini. Berawan sebagian, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Jangan selagon kamu, jangan selagon Jangan menangis. Mama kakak, jangan terlalu cemas. Terima kasih kepada kita di bawah. Dr. Su melakukan resusitasi jantung paru. Diselamatkan. Ya, Ayah akan membaik. kalau kamu belum bertemu Dr. Su, aku benar-benar tidak bisa kehilangan ayahmu. Dirut Su, formulir tes sudah keluar. Terima kasih. ST elevasi. Enzim Docker juga tinggi. Diduga infark miokard. Segera ke panggung untuk radiografi. Paman Guan. Kami sudah sampai di rumah sakit. Jangan gugup. Sebentar lagi kita melakukan pemeriksaan kecil. Paman Guan.